Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu Ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'an dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man ilahi qad iqtarab. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, pada saat ini kita bersyukur karena Allah telah memudahkan kita untuk bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita akan membahas bersama sirah Nabi Muhammad SAW. Sirah atau sejarah dari kelahiran hingga wafat seorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akhlak dan kepribadian beliau yang memang tidak ada duanya, sehingga di dalam burdah dikatakan fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumastafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fahuwallazi, maka beliaulah yang tamma ma'nahu wa suratuhu, yang sempurna zahirnya, sempurna batinnya. Tsummastofahu, kemudian dipilih oleh Allah, habiban, sebagai kekasih, bari'un nasami, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kekasih. Nabi Adam, Nabi Isa sebagai yang ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunda Maryam. Untuk Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, untuk Nabi Musa dipanggil Kalimullah, yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Akan tapi Nabi Muhammad lebih dari itu semua, dipanggil sebagai Habibullah atau kekasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saking besarnya ketaatan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai yang paling indah zahir dan batinnya. Semoga kita yang duduk di sini bisa menjadi umat beliau yang dibanggakan di dunia wal akhirah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka perlu kita bahas sebelum masuk ke sirah beliau, kita bahas dari awal. Di antaranya kenapa kita perlu mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadisnya, yaitu riwayat At-Tabrani dan riwayat juga Ad-Dailami, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Addibu awladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an." Atau kama qala. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ajari anak kalian 3 perkara: cinta kepada nabinya, cinta kepada keluarga nabinya, dan mencintai Al-Qur'an. Sehingga mencintai Rasul itu adalah satu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan semua yang disampaikan oleh Rasul SAW adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menggambarkan sifat Rasul adalah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasul mengatakan sesuatu, tidaklah beliau melakukan sesuatu kecuali berdasarkan dari apa yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad di dalam riwayat Ad-Dailami, beliau menyampaikan bahwa ajarkan anak kalian 3 perkara: cinta kepada nabinya. Nah, untuk mencintai seorang nabi atau mencintai siapapun itu perlu kita lebih dekat dan mengenalnya, karena sudah kita tahu secara umum bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimanapun caranya harus lebih mengenal kepada sosok yang akan kita cintai. Bahkan untuk menikah pun itu ada ta'arufnya. Kan nggak mungkin menikah itu seperti membeli kucing dalam karung. Kan nggak mungkin, saya rasa antum yang masih jomblo ini kemudian ingin menikah tanpa melihat calon antum. Pasti ada yang namanya ta'aruf, itu untuk lebih mengenal, sehingga ada rasa di situ lebih sayang lagi. Untuk Nabi Muhammad SAW mengenal beliau, maka perlu dengan belajar sirah nabawiyah, yaitu sejarah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita hanya memaksa diri untuk mencintai beliau tanpa dasar ilmu, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kita menginginkan anak kita atau keluarga kita untuk mencintai orang lain, mencintai satu sosok tanpa
mempelajari background dan juga latar belakang dari seseorang tersebut, maka itu tidak akan pernah terjadi. Karena untuk mengenal dan mencintai seseorang itu harus mempelajari apa yang memang menjadi kepribadian dari sosok tersebut. Maka untuk mencintai Nabi Muhammad SAW adalah kita perlu untuk mengenal beliau. Maka di kajian kita ini kita berusaha sejengkal lebih dekat dengan sang pemberi syafaat, untuk lebih dekat lagi dengan beliau sebisa mungkin. Semoga Allah meridhoi usaha kita, amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dari bagaimana awal Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ayah kita semua. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan di atas bumi seorang khalifah, yang maksudnya adalah pembawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin bahwa Allah sendiri yang akan menyampaikan risalahnya untuk hal-hal yang wajib dilakukan oleh manusia yang ada di bumi. Jangankan Allah yang maha agung, Allah yang maha menciptakan segalanya, raja pun, raja atau seorang presiden tidak mungkin datang ke bawah untuk menyampaikan tentang rambu-rambu lalu lintas. Tidak mungkin seorang presiden datang ke masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang sepele, karena itu adalah sesuatu yang menurunkan derajat dari raja tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan di atas bumi ini khalifahnya, penyampai risalah dan syariat dari Allah untuk ke segenap manusia. Hal ini sudah disampaikan oleh Allah kepada para malaikat sebelum Allah mencipta Nabi Adam. Sebelum Allah mencipta Nabi Adam, Allah sudah mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan saya jadikan penyampai risalah saya di atas bumi. Itu sebelum menciptakan Nabi Adam. Jadi jangan pernah sampai kita ada rasa menyesalkan apa yang telah dilakukan Nabi Adam di surga sehingga beliau diturunkan ke atas bumi. Karena sebelum dicipta Allah sudah mengatakan akan saya turunkan ke atas bumi. Sedangkan turunnya Nabi Adam itu hanya proses saja, karena Allah maunya begitu. Karena Allah maunya harus lewat proses. Segala sesuatu begitu. Allah bisa saja langsung kita dimasukkan surga kepada Allah tanpa harus sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Allah bisa saja semua orang yang bermaksiat dimasukkan ke dalam surga. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu, karena sunatullah harus melalui sebuah tahapan atau proses. Masuknya atau keluarnya Nabi Adam ke bumi itu murni memang keinginannya Allah. Karena memang Allah sebelum mencipta Nabi Adam, Allah sudah mengatakan kepada para malaikat, saya akan menciptakan orang yang makhluk yang akan menyebarkan risalah saya di atas bumi. Understand? Jadi sebelum dicipta Allah sudah mengatakan akan ke bumi. Kalau ada masalah sehingga Nabi Adam turun, itu hanya prosesnya saja. Jika saat itu Nabi Adam tidak makan buah yang terlarang itu, maka akan ada hal lain yang membuat Nabi Adam melakukan kesalahan itu dan akhirnya turun ke atas bumi. Sehingga diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang unsurnya dari tanah, sehingga ada perbedaan dari makhluk-makhluk Allah. Apabila malaikat dicipta dari cahaya, iblis dan setan dicipta dari api, kalau kita manusia dicipta dari tanah, sehingga kita berawal dari tanah dan akhirnya juga akan kembali ke tanah. Maka diciptalah Nabi Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Adam pertama selesai penciptaan beliau, apa yang beliau lihat? Beliau melihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nama Nabi sudah ada di dalam surga. Diperintahlah malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Di sini sujud perintah Allah bukan sujud untuk penyembahan, tapi sujudnya adalah untuk menunjukkan betapa besar pengikutan dari malaikat
atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah kepingin tahu bagaimana malaikat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat saat itu pernah bertanya, apakah akan engkau ciptakan di atas bumi ya Allah makhluk yang akan menumpahkan darah, makhluk yang akan berbuat onar, sedangkan kami malaikat tidak pernah melakukan perbuatan itu kepadamu. Ini satu pertanyaan yang menjaga keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan pertanyaan untuk interupsi. Ya, karena sifatnya malaikat itu la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah, malaikat tidak pernah melakukan apapun yang dilarang oleh Allah dan tidak pernah meninggalkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam rukun iman kita ada wajib iman kepada para malaikat dan semua tugasnya. 10 malaikat yang wajib kita hafal dan entah berapa miliar atau triliun malaikat yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk yang paling banyak yang pernah dicipta Allah adalah para malaikat. Para malaikat itu semuanya bertanya kepada Allah, menjaga keagungan Allah. Ya Allah, apakah yang membawa syariatmu orang-orang yang makhluk-makhluk yang akan menumpahkan darah? Dan itu memang benar. Karena malaikat tahu sifat kita itu begitu. Dan menumpahkan darah itu hal yang paling dibenci oleh Allah dan paling dicintai oleh para setan dan iblis. Sesuatu yang pasti di atas bumi ini, apapun yang disukai oleh Allah pasti dibenci iblis. Apapun yang disukai oleh iblis pasti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang dibenci iblis dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dicintai oleh Allah itu pasti enggak disukai oleh iblis. Para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah akan engkau cipta makhluk yang suka menumpahkan darah? Dan itu memang terjadi saat zaman Qabil dan hingga datangnya hari kiamat. Insya Allah setiap hari atau setiap jam atau setiap menit mungkin atau setiap detik mungkin di dunia ini ada di salah satu belahannya satu manusia yang terbunuh oleh tangan jahil manusia yang lain. Dan itulah sifat manusia yang membawa kebahagiaan kepada iblis, yang membawa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat ini tidak bertanya untuk kurang ajar atau menggurui atau menginterupsi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka mengatakan kepada Allah, apakah engkau cipta? Karena saking mengeman atau menyayang keagungan dan kemuliaan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijawab oleh Allah? Saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka Nabi Adam pun diajari nama-nama oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak diajarkan kepada para malaikat. Maka diperintahlah ketika Nabi Adam sudah dicipta dengan sempurna, diajari nama itu dan ditanya oleh Allah, dan Nabi Adam pun menjawab dengan baik. Kemudian ketika ada perintah sujud kepada malaikat, iblis juga diperintah saat itu, yang notabene-nya iblis adalah makhluk yang alim luar biasa, yang berilmu luar biasa, yang ahli ibadah luar biasa, sangat dicintai oleh Allah saat itu. Kemudian seluruhnya diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Saya ulang lagi bahwa sujudnya kepada Nabi Adam bukanlah sujud untuk ubudiyah atau ibadah, akan tapi sujud untuk mematuhi perintah Allah. Maka langsung para malaikat seluruhnya yang sejumlah hanya Allah yang tahu berapa besar, berapa banyak mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Illa iblis aba wastakbar. Illa iblis, kecuali iblis sombong dan dia enggan. Jadi dia sombong. Maka ditanya oleh Allah, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Dijawab oleh iblis, saya lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dia ya Allah dari tanah, dan engkau ciptakan saya dari api. Dan dia merasa bahwa api itu lebih baik dari tanah. Padahal sebenarnya tanah jauh lebih bermanfaat, lebih baik daripada api. Karena sifat api itu manfaat jika terjaga dan tidak dalam jumlah yang besar.
Tapi kalau tanah adalah jumlah yang besar, itu insya Allah bermanfaat. Saya rasa di sini semua tidak akan ada yang nolak kalau diberi tanah untuk bangun rumah. Tapi jenengan pasti menolak kalau tahu-tahu diberi api di rumah jenengan. Karena sifat api itu membakar, bermanfaat untuk memasak dan manfaat-manfaat yang lain. Akan tetapi manfaat api jauh di bawah manfaat tanah. Di atas tanah Anda bisa membangun rumah Anda. Di atas tanah Anda bisa menanam jutaan atau miliaran model tanaman bagaimanapun modelnya. Dan di atas tanah kita juga akan kembali. Tanah jauh lebih indah dan lebih adem daripada api. Tapi karena rasa sombong, dan itulah diantara maksiat yang dilakukan di dalam surga. Sombong dan hasud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia berani, malaikat ini melawan Allah subhanahu wa ta'ala hanya karena merasa bahwa saya lebih baik dari Nabi Adam. Maka dia menolak. Dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan dari surga. Itu hukuman yang sangat luar biasa, hanya satu kesalahan saja. Padahal sebelumnya iblis adalah seseorang yang sangat diistimewakan oleh Allah karena ibadah dan kealimannya. Hidup enak di dalam surga, tapi hati yang gelap itu membuat dirinya lebih baik saya hidup menderita di dalam dunia dan akan mati masuk neraka daripada saya harus mengikuti kepada perintah Allah untuk sujud kepada seseorang yang lebih buruk dari saya. Karena ini orang lemah, makhluk yang lemah, manusia itu makhluk yang lemah, jauh di bawah kemampuan iblis, jin dan setan. Kemampuan kita di bawah mereka. Kalau kemampuan fisik kita di bawah mereka, maka jin enggan dan dia lebih mau untuk keluar dari surga. Sebelum dia keluar dia mengatakan, ya Allah, hidupkan saya sampai hari kiamat. Diterima oleh Allah permintaannya. Oke, siap. Akan saya berikan kamu umur dan kamu tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Dan saya akan bawa, ya Allah, anak-anak Adam ini, keturunannya, untuk saya bawa sebanyak mungkin untuk akan menjadi teman saya di dalam neraka. Maka keluarlah iblis. Ini kalau bahasanya sepak bola dapat kartu merah. Ya, dikeluarkan dari surga. Maka hiduplah dengan enak Nabi Adam dengan bahagia dan dengan kenikmatan surga yang luar biasa. Kemudian diciptakanlah teman hidupnya, yaitu ibu kita semua, yaitu Siti Hawa. Setelah beliau berdua hidup dalam keindahannya, ini secara singkat, kemudian iblis ingat akan kebahagiaan mereka di dalam surga dan susahnya hidup di atas dunia. Maka iblis pun membisiki. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ada dua cara riwayat yang mengatakan bagaimana caranya iblis bisa membisikkan sesuatu kepada Nabi Adam yang ada di dalam surga saat itu. Ada yang mengatakan bahwa cara membisikkan, menolak atau melanggar peraturan Allah adalah dengan cara masuk surga lagi bareng dengan ular. Makanya biasanya ular itu sangat plek dengan jin, ya, akan tetapi di riwayat yang lain dikatakan bukan. Iblis memang diberi kemampuan untuk membisikkan sesuatu lewat beda dimensi. Karena kita tidak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Dan bisikan iblis itu bisa masuk, bahkan bisa tembus sampai ke dalam surga. Dia membisikkan kepada Nabi Adam. Dalam riwayat yang macam-macam, di antaranya adalah dia mengatakan, makanlah buah ini, karena buah ini adalah buah yang akan membawa keabadian untukmu. Yang dikatakan syajaratul khuldi, buah keabadian, bukan buah kuldi. Karena namanya bukan buah kuldi. Syajaratul khuld artinya buah yang al-khuld itu abadi. Dikatakan oleh iblis, wahai Adam, cobalah makan buah ini. Nabi Adam mengatakan, oh maaf, sorry saja karena saya sudah dilanggar oleh Allah. Dilarang oleh Allah untuk makan ini karena itu adalah satu pelanggaran. Saya boleh makan apapun yang ada di dunia, ada di surga ini. Tapi saya dilarang untuk makan satu buah ini. Kenapa kok harus begitu?
hadirin-hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada hal-hal seperti ini yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena Allah ingin tahu seberapa besar kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Allah di dalam surat Tabarak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingin tahu mana dari kalian itu yang memiliki amal yang terbaik. Seluruh buah makanan apapun yang ada di surga itu boleh dimakan oleh Nabi Adam, kecuali satu buah khuld ini tadi. Akan tetapi iblis membisikkan kata-katanya ke dalam telinga Nabi Adam sambil mengatakan, makanlah buah ini maka engkau akan semakin mulia. Dikatakan oleh Nabi Adam, oh saya sudah dilarang oleh Allah. Demi Allah, nah ini sumpahnya. Iblis mengatakan, demi Allah saya menasihati kamu karena ini akan jadi buah yang akan membuatmu semakin mulia. Nabi Adam, manusia pertama yang dicipta saat itu. Nabi Adam tidak merasa ada orang atau makhluk siapapun yang berani untuk bersumpah atas nama Allah dan berbohong atas sumpah tersebut. Beliau mengatakan, kalau ada yang bersumpah atas nama Allah, ya berarti ini benar. Nabi Adam seperti itu. Dan saya ulang lagi bahwa ini sudah proses bahwa untuk turunnya Nabi Adam ke atas bumi. Maka dimakanlah buah tersebut dan begitu dikonsumsi, yang terjadi adalah bajunya langsung terlepas. Maka mereka pun menutupi tubuhnya dengan daunan yang ada di dalam surga. Dan daunnya lebar-lebar. Kalau daunnya seperti daun rambutan itu ya pasti kecil. Tapi kalau daun yang ada di dalam surga, daunnya ini besar. Ditutuplah tubuh Nabi Adam, ditutuplah tubuh Siti Hawa dengan daun-daunan surga. Maka Allah memperingatkan kepada Nabi Adam, bukankah sudah saya larang engkau untuk makan buah ini? Nabi Adam pun menyesal, diberi hukuman oleh Allah, turunlah kamu dan istrimu ke atas bumi. Turunlah Nabi Adam ke atas bumi. Dan ini yang saya sampaikan tentu saja sangat singkat sekali, tidak mungkin kita perinci karena fokus kita adalah di Nabi Muhammad SAW.